Halo semua, selamat datang di episode terbaru Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Karakter. Hari ini kita ditemani oleh 3 alumni yang telah menjadi mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi negeri. Halo kakak-kakak semua. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke segmen pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu, boleh dong kak kita mulai dari perkenalan diri. Dari mungkin kampusnya dan juga dari jurusannya. Ya, pertama perkenalkan, nama aku Istik Farina Mera, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama gue Bian Adnan Malika Darmawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama aku Safa Zara Salsabila. Aku mahasiswa Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Matematika dari Ilmu Pengetahuan. Oke, nah karena kita semua udah pada kenalan ya, kita lanjut aja ke segmen pertanyaannya aja. Oke, pertama-tama nih, kan kakak udah pada tahu semua kan tentang jurusannya dan pasti udah pada lihai dengan beberapa jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, boleh tahu nggak ya kalau seleksi masuk perguruan tinggi itu kakak-kakak pada masuk pakai jalur apa ya? Kalau dari aku melalui jalur SNBP. Kalau aku dari jalur SNBT UTBK. Kalau aku mandiri. Oke, boleh diceritain nggak ya kak prosesnya gimana cara masuk mengikuti jalur seleksi masuk ini? Kalau dari SNBP itu sendiri, pertama-tama kita tentunya memerlukan nilai raport, dan nilai raport itu harus stabil dan kalau bisa meningkat. Terus juga perlu ada kayak tambahan sertifikat buat menunjang penyeleksian di SNBP nanti. Mungkin gitu aja sih. Kalau dari SNBT sendiri itu kan setelah SNBP ya. Dan kalau UTBK itu sendiri sangat meritokratik gitu kan. Jadi mau kamu dari SMA mana aja, nanti peluang kalian di hadapan UTBK itu akan sama. Jadi kalian tidak perlu bergantung dengan ranking sekolah atau ranking kalian di angkatan. Jadi murni berdasarkan kemampuan kalian sendiri gitu. Kalau dari mandiri sendiri, kurang lebih prosesnya itu sama kayak SNBT. Cuman biasanya mandiri itu peraturannya tergantung dari kampusnya sendiri. Ada yang harus tes lagi, ada yang cuma berdasarkan nilai raport, ada juga yang cuma berdasarkan nilai UTBK maupun sertifikat-sertifikat lain yang non-akademik gitu. Jadi kayak kalau dari jalur mandiri sendiri, sepintar-pintarnya kita untuk cari informasi. Oke deh kak. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kalau secara pribadi, apa sih alasan ataupun faktor pendorong kakak-kakak untuk memilih program studi di kampus kakak? Kalau dari aku memilih Fakultas Hukum karena bisa dibilang Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro itu salah satu fakultas hukum yang terbaik lah di Indonesia. Terus juga aku memiliki passion di bidang hukum dan emang tertarik dari lama sih. Kalau gue sendiri sih berujung dari gue dipilih untuk ikut OSN ekonomi ya. Jadi awalnya tuh gue kepikirannya mau masuk teknik gitu kan, atau kedokteran, karena gue anak IPA dulu kan. Dan ketika gue setelah ikut OSN ekonomi itu, gue jadi punya ketertarikan sendiri terhadap ilmu ekonomi. Dan dengan gue tahu tentang citra FEB UI yang sangat bagus, di mana lulusan-lulusannya itu jadi pejabat-pejabat tinggi di Indonesia atau pelaku-pelaku bangsa lain gitu ya, itu yang bikin gue tertarik banget untuk ikut nyoba masuk ke ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Kalau dari aku sendiri, aku itu program studinya kimia. Fun fact, aku tuh waktu kelas 10 aku gak suka banget sama kimia. Karena waktu itu aku ujian dari penilaian harian 1 ke penilaian harian 2, itu nilaiku tuh anjlok banget. Terus aku kayak janji sama diriku sendiri, aku gak mau lagi belajar kimia sampai kapanpun. Tapi tiba-tiba waktu itu aku ditunjuk untuk jadi tutor sebaya di kelas. Dan hal itu kan bikin aku mau gak mau untuk belajar sebelum aku ngajarin ke teman-teman sekelas aku. Dari situ aku mulai ketemu sama passion aku mulai tertarik sama kimia. Jadi itu kenapa aku milih program studi kimia. Pun alasan karena aku milihnya kenapa di UGM, karena kimia UGM itu bagus banget guys, kayak top 1. Oke lah, terima kasih kak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya.
Untuk mungkin ada beberapa adik-adik kelas kita yang masih kebingungan nih untuk cari jurusan atau mungkin jati diri mereka di jurusan kampus mereka. Apakah kakak-kakak memiliki saran atau tips gimana cara mereka dapat dengan yakin memilih jurusan atau program studi yang tepat untuk dicantumkan di seleksi masuk PTN? Bisa dibilang kalau bisa sih sesuai dengan minat kalian, terus juga bakatnya kalian di mana, itu juga berpengaruh banget buat kalian milih jurusan. Dan kalau bisa milihnya emang sesuai, karena kalau misal kalian udah diterima tapi tidak sesuai, ternyata malah ngerasa salah jurusan, itu bakal berpengaruh banget kegiatan kalian di kampusnya nanti. Itu yang lain. Kalau mindset gua dulu sendiri itu adalah kita tuh di kuliah S1 ya, itu kan cuma 4 tahun. Tapi itu mempengaruhi jalan hidup kita ke depannya. Asumsikan kita hidup sampai umur 70 tahun gitu. Nanti setelah kita lulus dari S1, kita masih punya 50 tahun gitu kan. Dimana kita berkarir, kita berkeluarga, kita hidup. Dan ketika lu menaruhkan nasib hidup lu pada 4 tahun itu, lu harus mempertimbangkan 50 tahun yang akan lu lalui ke depannya gitu kan. Jadi saran gue adalah lu harus tahu dulu lu mau apa. Lu jangan ikut temen, karena temenan itu mau ada konflik sekecil apapun tuh bisa renggang. Dan apabila kalau lu ikut temen dalam milih jurusan, dalam milih hidup lu ya, itu tuh gak bijak gitu kan. Karena apapun bisa terjadi. Dan kalau lu milih sesuai passion lu bakal bisa menerjang dan menaklukkan segala rintangan yang ada di hadapan lu gitu. Jadi pilih berdasarkan passion lu. Kalau lu belum punya passion, lu harus cari tahu segera. Jangan salah jurusan di 4 tahun yang menentukan keseluruhan hidup lu itu. Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama kayak yang disebutin sama Farin dan Pian, yang pastinya sesuai sama minat bakat dan passion, karena salah jurusan dan 4 tahun itu lama gitu. Pun kalau misalkan emang nantinya dapat kesempatan untuk ngulang lagi, lebih ke sayang sama waktu yang kita punya. Mungkin itu sih dari aku. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu, kakak itu berhasil diterima di kampus itu di pilihan keberapa? Mungkin kan SMBP ada beberapa pilihan yang bisa dicantumkan. Misalnya kampus ini atau jurusan ini. Dan SMBT juga sampai pilihan keempat dan beberapa ujian mandiri juga ada. Nah, mungkin bisa diterain dari pilihan pertamanya itu apa, pilihan keduanya apa? Kalau dari aku melalui jalur SNBP itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama, aku pilih Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum. Lalu pilihan kedua, itu aku pilih Universitas Diponegoro Fakultas Hukum juga. Dan alhamdulillah aku diterima di pilihan kedua, yaitu Universitas Diponegoro Fakultas Hukum. Kalau aku sendiri dari SNBP, gue eligible juga ya. Jadi gue di SNBP dikasih kesempatan untuk milih. Di situ gue milih cuma di pilihan pertama ilmu ekonomi. Gue nggak pakai pilihan kedua gue, gitu kan. Dan ujung-ujungnya nggak keterima dan gue harus ikut UTBK gitu kan. Dan di UTBK sendiri dikasih 4 pilihan gitu. Sementara gue cuma pakai 2-nya. Pilihan pertama gue milih ilmu ekonomi lagi, dan di pilihan keduanya gue milih manajemen. Di dua-duanya di Universitas Indonesia ya, gitu. Kalau dari aku sendiri, aku kan mandiri jalur masuk ya. Jadi SNBP dan SNBT aku tolak, dan faktanya aku tidak memilih UGM sama sekali karena waktu itu pengennya kuliah di UI, jadi ditolak. Nah, kalau di jalur mandiri sendiri, waktu aku daftar di UGM, pilihan pertama aku itu jurusannya teknologi pangan, dan pilihan kedua aku kimia, dan aku keterima di pilihan kedua. Oke, terima kasih Kak. Dari tadi kan pertanyaan kita lumayan tegang dan lumayan serius. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, kita yang lumayan low-key, yang lumayan santai. Nah, aku mau nanya, apa sih hal yang menjadi ikon atau hal yang menarik nih di kampus kakak-kakak? Oke, pertama ya dari aku ya. Kalau Universitas Diponegoro itu awalnya Presiden pertama kita, Ir Soekarno, itu namain Universitas Diponegoro, yaitu Universitas Semarang. Namun diganti jadi Universitas Diponegoro. Lalu yang kedua, itu waktu kita ospek, pas angkatan aku, pas ospeknya kita ngundang kayak Hi-Fi, ngundang Maudy Ayunda juga, dan lain-lainnya. Mungkin sih guys.
Kalau di UI sendiri yang paling terkenal buat orang-orang mungkin paradenya ya. Dimana itu di satu hari semua fakultas itu ultrasan di Balairung, kumpul-kumpul terus adu solidaritas gitulah ya. Dan kalau di fakultas gue sendiri, yang paling gue suka dari komunitasnya adalah dimana gue tuh kayak temenan kasual sama orang-orang yang dapat medali emas di Olimpiade Ekonomi Internasional gitu. Jadi komunitasnya tuh isinya orang-orang terpintar dari seluruh Indonesia dan kerasa aja gitu atmosfernya beda banget, kompetitif banget, tapi sangat mendukung kesempatan lu untuk berkembang dalam hidup lu gitu. Aku jujur aku senang sekali kalau disuruh menceritakan hal ikonik dari kampus aku. Yang akan aku ceritakan adalah ospek. Mungkin teman-teman tahu Pionir Gajah Mada, PPSMB Pionir itu terkenal banget sama serunya, karena jujur emang seru banget. Jadi di ospek itu kita sama sekali nggak boleh capek. Even kalau teman-teman mau botol air minum teman-teman ini kosong, itu nanti teman-teman diisiin botolnya sama kakak-kakak yang ngedampingin kalian waktu ospek. Terus misalkan kita lagi main games, terus in case teman-teman tidak bisa kena panas, pasti hal pertama yang ditanya sama kakak adalah, teman-teman di sini ada yang kena panas dah, kalau enggak boleh minggir dulu ya itu. Pokoknya di ospek UGM itu kita nggak boleh capek. Kita pun kalau sakit teman-teman harus langsung ngomong ke kakak-kakaknya. Pokoknya kesehatan kita di ospek itu terjamin banget. Mulai dari makanannya yang sangat 4 sehat 5 sempurna itu. Terus gimana cara kakak ngenalin dan benar-benar ngenalin lingkungan kampus, enggak yang dengan cara dimarah-marahin, disuruh ini itu. Pokoknya kita benar having fun banget kalau di ospek, beneran berasa kayak anak TK gitu sih. Jadi kayak mau masuk UGM deh. Masuk UGM. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita mau nanya tentang gimana sih kayak kakak-kakak itu nyari informasi tentang program studi kakak. Misalnya kalau dari pihak universitasnya sendiri mereka ada kayak badan sosialisasinya, atau mungkin kayak kakak nyari di Twitter gitu. Mungkin bisa jadi acuan buat teman-teman adik kelasnya yang mungkin ingin cari informasi lebih, itu bisa kemana ya kak? Oke, kalau untuk itu, waktu itu aku nyari mengenai fakultas hukum dari sosmed, terus juga dari orang-orang sekitar, karena kakakku sendiri juga sama jurusannya itu fakultas hukum, dan jadi aku bisa nanya-nanya ke kakak aku. Terus kalian juga mungkin bisa tanya-tanya juga ke kakak kalian yang sekarang ini udah menempati universitas yang kalian inginkan misalnya. Mungkin kayak gitu sih. Kalau gue sendiri gimana ya jelasinnya ya? Intinya gue nggak lihat dari website UI karena website UI itu outdated banget dan informasinya gitu ya, kurang banget. Jadi gue ngandelin banget sosial media misalkan Instagram atau Twitter gitu-gitu untuk nyari informasi. Dan juga mungkin salah satu faktor gue pengen masuk UI dan terpapar dengan dunia ekonomi itu adalah karena komunitas keluarga gue sih. Bapak ibu gue tuh dua-duanya ekonom dan teman-teman mereka tuh banyak yang lulusan ilmu ekonomi UI. Jadi ketika gue menyampaikan kepada orang tua gue bahwa gue memiliki ketertarikan dengan ekonomi, mereka tuh kayak apa ya, nanya-nanyain ke teman-temannya yang lulusan UI gimana sih kuliahannya dan juga gimana sih komunitasnya gitu-gitu kan. Jadi itu sih yang gue utamakan dan gue andalkan selama gue mencari informasi tentang UI gitu. Kalau aku kebetulan keluarga besar aku dari mama itu alumni UGM semua. Jadi aku dengan sangat mudah dan aku memanfaatkan privilege itu untuk cari informasi tentang UGM. Pun kalau untuk prodi sendiri, biasanya aku suka cari di website UGM, aku cari di sosial medianya UGM, dan dari sosial media lain yang di luar UGM. Oke, terima kasih kak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini kita akan lebih nge-deep dive atau lebih mendalam pertanyaan tentang kampus, jurusan, dan berbagai macam hal lainnya tentang jurusan atau ya kuliah kakak. Nah, kan kita harus selain memilih faktor tentang apa itu passion kita juga harus menimbang yang namanya financial situation dari keluarga kita. Nah, kalau boleh tahu dari kampus kakak itu, apakah ada program beasiswa? Dan mungkin kalau selain dari kampus itu, apakah ada beasiswa dari institusi luar lainnya mungkin yang kakak ketahui?
Untuk beasiswa sebenarnya rata-rata sama ya. Ada yang bisa dari beasiswa yang diselenggarakan sama pihak pemerintahnya juga ada. Terus dari universitasnya juga ada. Itu kan juga bisa cari di website-website atau mungkin dari IG juga ada. Mungkin kalian bisa cari di situ. Kalau di UI sendiri beasiswa tuh banyak banget gitu ya. Jadi ada web khusus yang namanya beasiswa.ui.ac.id. Di situ ada lengkap list beasiswa-beasiswa yang bisa lu daftar. Nah, di antaranya tuh ada beasiswa kayak yang ditawarkan oleh pemerintah, terus dari universitas ada juga, dari fakultas, bahkan dari BEM sendiri juga nawarin beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu. Dan juga nggak melupakan kayak Tanoto Foundation gitu ya, yang dari institusi-institusi swasta gitu juga banyak yang menjalin kerjasama dengan UI untuk memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa terbaiknya gitu. Jadi untuk permasalahan beasiswa dan finansial mahasiswa itu sangat terdukung dengan resource-resource yang ada di UI gitu. Kalau di UGM sendiri kurang lebih sama kayak UI, tapi bedanya kalau di UGM itu ada aplikasi namanya Master. Dan kalau teman-teman nanti misal kalau di UGM terus habis itu buka aplikasi Master, itu nanti biasanya ada di bagian menu suka ada beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Selain itu juga teman-teman bisa cek IG-nya Adkesma UGM yang biasanya setiap minggunya menawarkan beasiswa-beasiswa baik dari pemerintah, dari universitas maupun dari internal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa aja sih Kak yang dipelajari di program studi Kakak, dan mungkin bisa jelasin mata kuliahnya, dan mungkin apa sih mata kuliah favorit Kakak? Oke, karena masih semester 1, kalau di FMIPA itu semester 1 kebanyakan kita belajarnya matkul wajib dulu. Dan itu sistemnya seluruh prodi di fakultas itu kita belajar bareng-bareng. Jadi matkul aku itu yang aku pelajari di semester 1 ada kalkulus 1, fisika dasar 1, kimia dasar 1, kimia organik 1, pemrograman, agama Islam, sama aku ada dapat praktikum kimia dasar. Dari semua itu sebenarnya jujur yang paling aku suka agama Islam teman-teman, karena setiap kali aku masuk ke kelas agama Islam aku tenang banget hidupnya, langsung berasa dekat dengan Tuhan gitu. Cuman kalau ditanya selain agama Islam, aku enjoy belajar kimia organik, meskipun aku suka kayak agak ini matkul apa sih gitu. Cuman kalau dari semuanya aku paling suka kimia organik sih. Kalau gue sih di FEB UI ya. Jadi di awal masuk itu di semester 1 mau lu jurusan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi itu nanti matkulnya sama karena kan masih semester awal ya, jadi bareng-barengan gitu. Nah, ada kayak pengantar ekonomi, terus matematika dasar untuk ekonomi dan bisnis, statistika, terus pengantar akuntansi, pengantar bisnis, dan banyak lagi gitu kan. Tapi untuk gue sendiri paling suka tuh statistika. Karena gimana ya, yang dosen yang ngajar tuh seru banget. Dia ngajarnya bikin semua muridnya tuh dapat pengertian yang mendalam gitu kan. Terus juga aplikasinya tuh seru banget di sana tuh. Dan sisanya sih seru juga ya. Cuma balik lagi ke dosen yang lu dapet dan juga ya lu suka nggak sih sama materinya gitu. Oke, kalau aku sebenarnya sama, masih pakai matkul wajibnya juga. Kalau di aku ada pertama ada bahasa Inggris, masih ada bahasa Indonesia, Pancasila, keluarga negara, ilmu negara, pengantar ilmu hukum, dan pengantar hukum Indonesia. Kalau untuk matkul favorit aku itu ada 2, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Kenapa? Karena mereka mempelajari dasar-dasar ilmu hukumnya dulu, dan kita jadi mengenal apa itu ilmu hukum dan apa saja bagian-bagiannya seperti hukum pidana, perdata, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu dosennya ngajarnya pengen banget buat muridnya itu pintar, karena dengan kita pintar kita juga bisa menerapkannya dan mengimplementasikannya di dunia kedepannya nanti untuk dunia kerjanya. Gitu. Oke Kak, mungkin karena mata kuliahnya belum terlalu mendalam, tetapi setelah menjadi mahasiswa selama 1 semester, kira-kira apakah Kakak merasa ini sudah sesuai dengan passion Kakak? Aduh, sejauh ini sih aku
karena masih semester 1 dan ini pertama kali dalam seumur hidup aku kuliah, dan aku belum merasa ini udah cocok di passion aku dari matkul yang aku pelajari di semester 1, dan aku berharapnya semoga nanti semester kedua itu aku udah mulai kayak ngerasa oh kimia passion aku. Kalau buat gue sendiri sih kayaknya udah sesuai passion gue ya. Karena balik lagi yang sebelumnya gue bilang, gue sebelum milih jurusan yang gue ambil sekarang, gue udah evaluasi nih, ini gue bakal enjoy nggak nih sama setiap materinya gitu kan. Dan setelah gue jalanin 1 semester belakangan ini, gue rasa enak juga gitu. Gue enjoy dan gue lumayan bisa gitu menjalaninya. Dan untuk sesuai passion sih, iya sih menurut gue gitu. Kalau untuk aku sejauh ini, jujur aku sangat enjoy mempelajari ilmu hukum dan lain-lainnya. Karena pertama itu udah sesuai minat aku. Dan yang kedua, aku juga suka banget dengan yang namanya hukum. Dan di situ juga ada politik-politiknya juga ada. Dan mungkin nggak ya, cukup enjoy. Dan semoga semester depan nanti juga masih enjoy sih. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di setelah jalur SNBP, SNBT, setelah ujian mandiri, selain itu apakah kakak memiliki rencana backup plan nih? Misalnya kalau kakak nggak terima di salah satu jalurnya, apa step berikutnya, apa plan alternatifnya? Kalau aku, karena waktu itu SNBP dan SNBT aku ketolak, jadi aku langsung daftar mandiri kan, mau nggak mau. Aku cari informasi, aku daftarin semua kampus yang pada saat itu buka jalur pendaftaran mandiri. Aku juga ikut daftar ke perguruan tinggi swasta yang lain, sama aku juga ikut seleksi sekolah kedinasan. Itu sih plan alternatif aku. Kalau gue dulu tuh all in ya di ilmu ekonomi UI, dan tapi gue nggak mau ikut SIMAP karena gue nggak mau belajar materi-materi sosum gitu. Jadi setelah gue ketolak SNBP, gue belajar buat UTBK dan juga gue daftar ke PTS. Gue pas waktu itu daftar BINUS, tes, dan alhamdulillah sebenarnya gue dapat beasiswa 100% di situ, tapi nggak gue ambil karena gue keterima di UTBK, alhamdulillah gitu kan. Tapi misalkan gue nggak terima di UTBK, gue bakal ngambil di PTS itu karena tapi gue bakal gap year sih, semi gap gitu ya. Gue bakal ngambil di tahun kedepannya lagi. Ya. Kalau aku misal aku nggak diterima melalui SNBP, ya pastinya aku bakal belajar buat UTBK. Terus juga mungkin persiapin buat mandiri juga, dan atau enggak juga persiapin buat PTS juga sih. Atau enggak ya jatuhnya kayak semi gap juga kalau masih ingin PTS. Kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Selama 1 semester pertama ini, apa sih tantangan yang paling nyebelin, paling sulit di perkuliahan kakak? Dan gimana cara kakak untuk mensiasatinya? Aku jujur banyak kena culture shock selama kuliah, mulai dari teman-temanku yang ambis banget, kuliah perkuliahan itu ambis banget, kayak kalau kita malas dikit aja itu udah ketinggalan jauh banget. Terus habis itu mungkin dari dosennya yang suka tiba-tiba ngebatalin jadwal kelas, yang suka telat masuk kelas itu, eh gimana cara aku kayak ya udah aku ngejalanin aja sih, karena lama-lama makin terbiasa, dan cara aku ngadepin lingkungan yang ambis banget, aku ikut mereka belajar bareng, jadi aku dapat ilmunya juga gitu. Kalau gue pasti kaget ya. Gue rasa semua orang yang baru pertama kali masuk universitas gitu, baru pertama kali kuliah pasti kaget. Karena beda banget sama SMA gitu kan. Dimana pas SMA kita tuh tinggal tiduran aja atau duduk aja di kelas kita seharian nungguin guru-guru masuk gitu kan. Sedangkan kalau di kuliah, lu harus proaktif, ya datengin ruangan masing-masing gitu. Per dosennya kan ada ruangan masing-masing gitu. Lu harus sering jalan-jalan gitu, terus juga lu bener-bener beda banget dibandingin di SMA karena lu bener-bener tanggung jawab dengan perilaku lu selama di kuliah gitu. Nggak ada yang nyuapin lu informasi, lu harus nyari informasi sendiri. Dan itu yang membutuhkan adaptasi banget, karena gue lihat-lihat tuh banyak orang yang belum beradaptasi sepenuhnya gitu. Mereka masih kayak berharap bahwa bisa bergantung dengan orang lain, misalkan teman-temannya atau asdos-asdos atau dosen-dosen kalau ada yang mau gitu ya. Dan itu yang harus diperhatikan kalau lu pertama kali masuk kuliah gitu.
Oke, kalau untuk aku kurang lebihnya sama. Pertama, lingkungan persaingannya itu juga berat. Teman-teman pada pinter banget dan sangat aktif dan sangat ambis. Dan untuk itu, sebenarnya kita juga harus terbawa arus juga. Kita juga harus ikutan pintar. Mungkin dengan cara belajar bareng sama mereka, diskusi bareng. Atau mungkin kayak kenalan dengan kating-kating juga. Itu juga sangat berpengaruh buat cari informasi. Karena seperti yang Dian bilang tadi, informasi itu kita harus cari sendiri. Yang dulunya pas masa SMA kita disuapin sama guru lah, kayak langsung dikasih tahu informasinya, besok libur. Nah di sini enggak, kita harus cari informasinya sendiri, mungkin bisa dari IG BEM-nya dan lain-lain, mungkin kayak gitu sih. Oke, nah sekarang kita sampai nih ke pertanyaan yang paling kita tunggu-tunggu semua. Boleh tahu nggak Kak, IPK semester ini berapa? Sensitif ya. Iya. Silakan. Aku punya target IPK di atas 3 dan alhamdulillahnya sudah mencapai targetku tersebut. Tapi aku tidak akan menyebutkan spesifikasi IPK aku 3 berapa, tapi aku sudah melewati targetku sih. Kalau gue sendiri, ya pasti setiap orang pengen targetin tertinggi gitu ya, IP 4. Dan alhamdulillah gue dapet gitu kan. Gue mencapai target gue dan gue berusaha untuk terus mencapai tingkat itu lagi ke depannya gitu. Jadinya sama ya, kita semua punya targetnya masing-masing. Untuk aku sendiri, aku tetap pengen targetin yang terbaik dan mungkin tertinggi. Tapi untuk saat ini PK aku cukup alhamdulillah karena sudah sesuai dengan IPK yang diperlukan untuk mengambil SKS ke depannya nanti sih. Mungkin itu. Baiklah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kakak-kakak itu di kampus itu ngikutin kegiatan organisasi atau mungkin ada yang kenal kali ya dengan kakak-kakak lain yang ngikutin mungkin organisasi kampus dan lain sebagainya. Dan kalau memang iya, apakah kakak ada saran gimana cara mengatur waktu antara kuliah dan juga organisasi? Aku sejauh ini belum ikut organisasi apapun sih, cuman kemarin aku ikut kepanitiaan dan jujur itu kepanitiaan untuk acara besar fakultas aku. Nah, gimana caranya aku ngatur waktu aku antara kepanitiaan dan aku belajar? Yang pastinya sebelum aku ikut rapat, sebelum aku ikut kumpul-kumpul bareng sama teman-teman panitia, aku menyelesaikan tugas-tugas aku dulu. Terlebih lagi, aku adalah laporan praktikum dan itu tulis tangan, jadi sebisa mungkin aku cicil sebelum aku ikut kumpul. Jadi pas aku udah kumpul, aku rapat, aku udah gak mikirin tugas-tugasku lagi gitu sih. Gue sih kurang lebih sama ya. Sebelum gue ikut organisasi, gue ikut ISEC Universitas Indonesia dan juga 2 kepanitiaan lain di FEB UI. Nah, cara gue menyeimbangkan antara komitmen akademis gue dengan organisasi gue tuh, gue sebelum ikut organisasi gue udah nyiapin kayak semacam peta biru blueprint tentang kehidupan akademis gue. Jadi selama gue di UI kemarin, setelah gue dikasih tugas oleh dosen langsung gue kerjain supaya di hari-hari besoknya tuh gue bisa mengakomodasi kebutuhan organisasi dan kepanitiaan yang to be honest emang kayak ngasih informasi H-1 bakal ada rapat gitu kan. Dan itu kalau lu nggak nge-planning dari awal, lu bakal keteteran banget gitu. Jadi pesan gue adalah lu harus planning dari awal kalau ingin ikut organisasi atau kepanitiaan di samping dengan komitmen akademisnya gitu. Oke, kalau untuk aku kurang lebih sepertinya sama. Kalau aku belum mengikuti organisasi karena kebetulan belum dibuka. Jadi aku ikutnya kepanitiaan dan di kepanitiaan itu juga aku harus bertanggung jawab karena tentunya kita harus kembali lagi ingat tujuan kita untuk kuliah itu sebenarnya apa. Jadi kita harus memfokuskan dengan mengerjakan tugas-tugasnya, mendapatkan IPK yang tinggi atau mungkin sesuai dengan target kita. Jadi mungkin kayak gitu sih. Oke, baiklah. Dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini. Nah, kira-kira sebelum kita mengakhirkan sesi kali ini, adakah pesan-pesan untuk adik-adik di sini dalam menentukan strategi dalam pilihan kampus dan mungkin ada kata-kata motivasi untuk adik-adik yang masih
berjuang untuk masuk ke PTN? Kalau dari aku sendiri ya pastinya perjalanan untuk ke PTN itu kan berat banget, beneran yang seberat itu. Jadi dinikmatin aja, susah-susah senang-senangnya dijalanin aja. Dan yang pastinya kalau dari aku sendiri restu orang tua dan banyak-banyakin minta ke Tuhan itu paling penting selain belajar. Apalagi restu orang tua, karena kalau menurut aku sejauh perjalanan aku sampai akhirnya aku masuk ke jalur mandiri, eh, selama aku SNBT dan SNBP, aku tuh kurang dapat restu dari orang tua aku dan aku nggak bisa dapetin apa yang aku mau. Jadi mau sebesar apapun usaha teman-teman, kalau misalkan orang tua nggak restu, ya Tuhan juga akan ikut nggak restu. Jadi restu orang tua dan minta berdoa sama Tuhan itu penting sih. Kalau pesan gue sendiri yang pasti untuk menentukan jurusan lu dulu, seperti yang gue bilang sebelumnya, lu harus tahu passion lu dulu. Gitu. Lu tentuin dari sekarang, jangan ikut temen-temen, jangan FOMO. Dah gitu. Dan juga kalau lu menganggap diri lu nggak sanggup atau nggak pantas untuk masuk misalkan universitas yang top di Indonesia gitu ya, congratulations, lu udah kalah dari awal gitu. Lu berarti nggak pantas mendapatkan yang terbaik untuk diri lu. Lu kalau nggak menghormati diri lu sendiri, lu nggak percaya dengan kemampuan diri lu sendiri untuk berkembang, ya udah nggak apa-apa gitu aja terus jadi madesu gitu. Jadi lu harus percaya dengan kemampuan diri lu untuk berkembang, kemampuan diri lu untuk belajar, dan kemampuan diri lu untuk menggapai mimpi lu gitu. Jadi lu harus percaya diri, lu harus percaya bahwa diri lu tuh bisa gitu. Dan juga jangan lupa dengan jalur langit dan juga keluarga seperti yang dibilang oleh Aca tadi ya. Karena ya kalau nggak diridoin oleh orang tua dan Tuhan, ya apa sih gunanya kita belajar gitu. Oke. Kalau seperti yang dibilang sama Dian sama Aca itu sangat benar. Pertama, restu orang tua itu sangat amat penting karena perlu diingat juga mereka yang nge-provide kita di universitas nanti. Terus juga untuk doa itu juga sangat penting. Kita juga harus ingat kalau doa tanpa usaha itu juga nggak benar ya guys. Dan juga usaha tanpa doa itu juga nggak benar. Jadi kita perlu harus ingat antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan rohani kita. Jadi mungkin kayak gitu sih. Oke, terima kasih kawan-kawan semua atas segala ilmu dan insight yang diberikan pada sesi kali ini. Semoga teman-teman yang telah menyaksikan episode kali ini dapat menerima ilmu baru agar dapat membantu dalam perjuangan dalam mendapatkan PTN. Terima kasih telah menonton sesi kali ini. Kalian telah menyaksikan Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Cerdas dan karakter. Sampai jumpa.